Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita dijual beli araya. Nah, apa itu araya? Araya itu secara bahasa artinya telanjang. Araya, ariyah, telanjang. Tapi itu dimaksudkan untuk jual beli yang sebenarnya dilarang, ya, tapi itu ada dispensasi, ya, ada untuk gambaran tertentu dikasih dispensasi. Seperti apa gambarannya? Gambarannya seorang membutuhkan rutob, korma muda itu. Dia tidak punya uang, adanya korma kering. Dia butuh untuk keluarganya, untuk kawannya. Boleh nggak beli dengan kurma kering? Ya, ada diperbolehkan dengan syarat. Ya. Kalau muzabanah kan ya tidak boleh jual beli korma kering dengan rutob itu, karena rutob itu pasti berkurang. Nah, sekarang kenapa ada dibolehkan, itu namanya rukhsah. Ya. Itu namanya rukhsah. Ada syarat-syaratnya. Gitu ya. Baik, sekarang kita saya akan lihat ya di jual beli araya ini. Ya. Jadi araya secara bahasa dari kalau arya artinya telanjang, tapi bisa juga artinya adalah as-suhlah wa taysir. Yang artinya mudah dan mempermudah. Ya, bagaimana caranya itu bisa mudah itu. Ya. Maaf ya, itu maksud saya itu maknanya rukhsah. Kalau rukhsah itu artinya mudah. Ya, mempermudah. Dispensasi itu rukhsah. Ya, rukhsah karena babnya babur rukhsati fil araya. Bab rukhsah tentang araya. Mana araya itu? Gambarannya adalah orang menjual atau orang ingin membeli rutob. Rutob kan enak, ya keluarganya butuh. Ya rutobnya masih ada di tangkainya. Ya, berapa banyaknya? Banyaknya itu ukurannya tidak boleh lebih dari 5 wasak. Tidak boleh lebih dari 5 wasak. Dibeli dengan kurma kering. Bagaimana itu boleh? Ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya harus serah terimanya jelas. Ya, tangan dengan tangan. Ya, di majlis akad. Gitu ya. Jadi di taksir rutobnya dia ada berapa? Oh, ada sekian. Ada sekian kintal misalnya. Mau beli 5 wasak. Ya udah. Ya, dengan korma 5 wasak juga. Apakah boleh itu? Ya, kita akan lihat ya di keterangan-keterangannya. Baik, ini hadisnya dari Zaid bin Thabit. Ya. Ini hadisnya. An Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa, yang memberikan keringanan, dispensasi fil araya, dalam jual beli dengan bentuk araya. An tuba'a bi kharsiha kailan, ya. Untuk dijual bi kharsiha, dengan menaksirnya. Ya. Kailan ditukar dengan yang sudah ditakar, ya, ditakar atau ditimbang.
gitu ya. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari satu jalur. Wali Muslimin, dan dalam Sahih Muslim, rakhasa fil ariyah. Rasul memberikan keringanan tentang ariyah atau sehubungan dengan ariyah. Jual beli apa itu? Ya'khudhuha ahlul baiti bi kharsiha tamran. Ya, ahlul bait mengambilnya dengan menaksirnya. Ya. Dengan tukarnya, dengan apa namanya? Dengan dibayar korma kering. Ya'kulunaha rutaban. Ya. Di mana mereka yang menukar dengan korma kering itu mendapatkan rutab yang mereka makan. Nah, itu gambarannya ya. Jadi ada dua orang. Satu punya korma yang masih muda, namanya rutab. Masih di tangkainya, masih di pohonnya. Yang ini orang punya kurma kering. Pengen makan rutab. Dia mau beli rutab dengan kurma kering. Nggak punya duit ya. Apa itu boleh? Boleh. Ada syarat-syaratnya, tadi disebutkan antara lain ahlul bait yang punya korma muda itu menaksir dulu. Oh, ini ada sekian ton misalnya. Ya, kamu boleh membelinya, tidak bisa lebih dari 5 wasak. Ya. Dengan korma kering, ya, dengan korma kering. Seperti itu ya. Jadi ditaksir dulu, sudah ketahuan berapa kilonya, ya, dengan korma yang sudah ditakar, berapa takarannya. Nah, paling enak sih dihargakan dulu ya. Ini harganya misalnya, ini harganya korma kering 5 juta misalnya. Baik, saya membeli rupamnya seharga 5 juta di kilo. Ya, ditaksir dulu. Ada enggak yang diminta? Itu ya, jual beli araya. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya, memberikan keringanan berkenaan dengan jual beli araya. Bi kharsiha minat tamri, dengan ditaksir dulu ya barang yang mau dijual itu, minat tamri, ditukar dengan korma yang masih kering. Fi maduna khamsati ausuqin, selagi itu tidak sampai 5 wasak. Au fi khamsati ausuqin, atau ukurannya 5 wasak saja. 5 wasak ke bawah. Ya. Ya, jadi paling mudah ya kurang dari 5 wasak.
Jadi apa saja itu yang menyebabkan bolehnya raya? Pertama adalah kebutuhan ya, kebutuhan yang mendesak. Ya, seorang butuh butuh rutab. Ya, satu ya. Terus yang kedua dia tidak punya uang untuk membelinya. Ya, dia punyanya korma saja, korma kering. Nah, itu tuh asalnya tuh. Lalu dia mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, melapor tentang keadaannya itu. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan rukhsah, ya, memberikan um, keringanan atau dispensasi untuk dibolehkannya seseorang membeli rutab yang masih ada di pohonnya. Ya, dengan syarat apa? Dengan syarat dia sudah bisa menaksirnya. Ya, ini ada sekian sekian kilo. Ya. Yang akan dijual dengan korma kering. Baik, ini ada sekian kilo, dijual dengan korma kering sekian kilo. Ya, supaya dia bisa makan rutab. Ya, enak kan rutab itu. Baik, itu ya. Jadi bagaimana dengan jual beli muzabana? Ini hampir persis dengan muzabana. Hampir persis. Dan memang asalnya kan tidak boleh membeli buah yang masih ada di tangkainya. Entah masih hijau atau sudah kering. Masih di tangkainya nggak boleh. Ya, karena apa? Karena keduanya jenisnya sama. Ya, ini korma, bedanya ini masih muda, ini sudah tua, sudah kering. Ya, tuh. Diharamkan ada kelebihan. Ya, maksudnya kalau kormanya yang korma ini sekilo, ini tidak boleh 2 kilo asalnya. Ya, jadi kalau kita tidak tahu ada berapa itu yang ada di pohon korma itu, ya, ya bagaimana kita bisa mengukurnya? Tuh, makanya dikhors dulu, ditaksir dulu, ditaksir sekian, nanti tetap di kilo, ya, gitu ya. Tuh, jadi bedanya kalau muzabanah ya tidak di kilo, muzabanah ya udah ditaksir aja begitu ada 1 ton, ini dibeli dengan 1 ton yang sudah jelas, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau ini ditaksir 1 ton terus ditakar setelah dipetik ya. Ya. Rakhasa bai'al muzabanah bai'al ariyah. Fajazaha syar'u lil hajati ilaiha bisyurutil khamsah. Ya, ada 5 syaratnya ya. Jual beli korma yang masih di tangkainya, masih di pohonnya. Ada 5 syaratnya. Ya, pertama adalah butuhnya orang yang punya, ya, seorang membutuhkan rutab, ya, dia ingin makan rutab, butuh dia. Yang kedua, dia tidak punya uang untuk membelinya. Kaya sebenarnya, tapi dia tidak punya. Ya, kayanya di mana? Dia punya kurma banyak, tapi rutab nggak punya. Dia pengen makan rutab. Ya. Terus yang ketiga, pembeliannya tidak boleh lebih dari 5 wasak. Ya, 5 wasak. 1 wasaknya itu 60 sok.
Satu wasaknya 60 so'. 60 kali 5, 300. Ya, 300 so'. Ya, satu so'-nya paling mudah ya dibikin 3 kilo aja. Ya, jadi 3 kilo kali 60 ya, berarti kan 180 kilo kali 5 gitu ya. 180 kilo kali 5 berapa tuh? Hampir 1 ton ya. Hampir 1 ton. Baik. Itu yang salah satu syaratnya ya. Baik. Terus rutobnya itu di khars ya, ditaksir. Ya, ini kormanya berapa? Ya, kormanya sudah 5 wasak, taruhlah 1 ton. Nah, harus dijual, dia boleh untuk membeli rutob sebanyak 1 ton apabila dia kering. Jadi sekarang kan tidak kering. Rutob itu kan basah. Rutob itu basah. Jadi berapa kira-kira, berapa ton? Pasti 1 ton lebih kalau dia harus dijual dengan 1 ton korma lagi. Rutob itu kalau kering menjadi 1 ton itu berapa ukurannya? Ya, kalau ini korma kering 1 ton, rutob 1 ton itu nggak boleh. Karena dia kalau kering akan berkurang. Tuh, jadi diperkirakan 1 tonnya rutob apabila dia sudah kering. Ya, entah 1,5 ton atau begitu ya. Ya, itu tuh yang dimaksud ya. Tuh, jadi taksirannya itu ya. Jadi taksirannya mestinya sudah diketahui ya kadar airnya berapa dibanding dengan kadar air korma yang sudah kering itu. Ya, misalnya selisihnya setengahnya. Ya udah diperkirakan rutobnya ini harus 1,5 ton. Ya dijual dengan korma kering yang 1 ton. Begitu tuh jual beli arahnya. Terus serah terimanya di majelis yang sama. Bukan ini sekarang korma keringnya, rutobnya entar sebulan lagi, nggak bisa. Ya di hari yang sama. Itu namanya taqabud. Ya, jadi yang korma ini, yang rutob itu dengan taksiran, yang korma kering sudah di kilo atau sudah ditakar. Jadi itu tuh syaratnya, 5 syaratnya. Kalau salah satu syaratnya tidak ada, maka tidak sah. Begitu. Ya, kenapa Rasulullah memberikan rukhsah ini? Karena itu kebutuhan. Ya, kebutuhan mendesak. Ya, ad-daruratu wal hajatu tuqaddarani biqadrihima. Fala tajuzu ziyadatu amma tandafi'u bil hajatu wal darurah. Karena hadza ja'a ala khilafil asli wa huwa al-hadr wal man. Itu namanya darurat ya. Darurat, kebutuhan itu ukurannya ya harus diberikan sesuai dengan besarannya. Jadi tidak boleh lebih. Ya, 1 ton itu sudah banyak lah. Ya, sudah banyak. Baik, terus jadi kalau lebih kembali hukumnya pada larangan, tidak boleh. Sebenarnya kan ini kan rukhsah ya. Rukhsah itu ya kemudahan dari syariat. Ya, itu masuknya ke darurat ya. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat itu membolehkan yang dilarang karena darurat.
Baik. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu memberikan kemudahan, ya mempermudah, tidak sulit. Ya, syariat ini mengakomodir keinginan-keinginan eh, keinginan-keinginan manusia, ya yang itu dibolehkan, ya boleh lah itu. Ya makan rutab ya boleh lah. Ya, dan bahwa yang seperti itu masih dianggap sederhana. Ya, terus berikutnya uh, pelajaran yang bisa ditangkap adalah bahwa barang-barang yang diharamkan atau perilaku-perilaku yang diharamkan itu tingkat-tingkat, ya tidak satu tingkat, tidak tingkat-tingkat. Ya, ada yang tingkatannya rendah, ada tingkatannya tengah-tengah, ada yang tingkatannya sangat tinggi sekali. Ya, sangat berbahaya sekali. Ya, jadi sebenarnya kan korma ya dijual dengan korma dengan ukuran yang sama, begitu kan? Maka ketika ketika ada riba dalam jual beli kurma, maka hal-hal yang menjadikan terjadinya riba dalam jual beli kurma itu di-cut, tidak boleh. Ya, jual beli rutab dengan kurma kering tidak boleh. Karena rutab itu kalau kering berkurang timbangannya atau takarannya. Tuh, ya. Tuh, maka dicari jalan keluarnya, rutobnya itu harus diperkirakan kalau kering berapa ukurannya. Ya, supaya dijual dengan korma kering yang sudah ketahuan ukurannya. Korma keringnya 1 kintal, ya rutobnya itu pasti lebih dari 1 kintal. Ya, bagaimana caranya? Dikhars, ya diperkirakan. Ya ini 1,5 kintal. Ya boleh jadi orang mengatakan mahalan rutob. Rutob itu basi. Korma kering tidak basi. Jadi akan banyak rugi orang punya rooftop tapi tidak ada yang membeli. Ya akan busuk dia. Mungkin orang berpikirnya freezer. Ya, tidak selamanya segar. Baik. Ya, terus kita lihat ya di syariat ini bahwa perkiraan itu bisa dianggap satu hal yang bisa meyakinkan. Yo ini ada sekian ton, itu kan perkiraan, taksiran. Ya, kapan itu bisa dipakai? Apabila belum ditemukan cara untuk meyakinkan. Tapi kalau sudah ketahuan caranya, ya sudah ada ilmunya. Ini rutob dengan kadar sekian, kalau sudah kering seperti korma ini ukurannya sekian. Ya, itu belum ada seperti itu, baru perkiraan saja. Tuh, maka dibolehkan namanya khars atau penaksiran itu. Ya, dari dulu tuh Pak, tim penaksir itu sudah ada. Kalau sekarang kan ada tim appraisal, tuh, yang resmi, yang tidak resmi. Ya, dan itu dibutuhkan oleh pemerintah, oleh pihak perbankan. Ya, untuk memperkirakan ini harganya berapa nih rumah ini. Oh ini harganya sekian tahun ini. Nanti 10 tahun yang akan datang ini harganya sekian, naik setiap tahun berapa persen. Atau tanah ini sekarang harganya sekian. Ya di tanah di lokasi ini harganya sekian. Nanti sekian tahun yang akan datang ini akan terjadi perkembangan sekian sekian sekian, maka tanah ini akan naik sekian. Itu tim itu apa namanya pekerjaannya tim appraisal itu. Terus hadis ini juga menunjukkan bahwa boleh orang ingin makan yang enak. Ya, sekali-kali makan yang enak. Ya, boleh, boleh. Ya. Sekali-kali pakai baju yang bagus boleh, boleh.
Sekali-kali minum yang enak. Boleh, boleh. Ya, yang penting jangan berlebih, ya. Ya, kalau berlebih itu yang masalah. Ya, misalnya beli kopi. Ya, sekarang yang sedang viral-viralnya itu kopi di Sarinah harganya sampai 4 juta lebih satu gelas. Ya, itu dari Maroko. Itu mahal sekali. Ya, untuk apa? Minum kopi satu gelas sampai 4 juta gitu, nggak usah dibeli. Ya, minum kopi biasa saja. Ya, sama-sama. Kalau sudah di perut itu diproses jadi kotoran. Ya, jadi boleh orang makan minum yang enak, pakai baju yang bagus selama tidak berlebihan. Ya, makan rooftop saja itu bukan satu hal yang berlebihan. Ya, terus berikutnya di babu bai'il usuli wathimar. Nah, ini bab yang tersendiri ini, Bu. Bab tersendiri. Bab yang berbeda ya. Tentang arayanya sudah ya. Tentang arayanya sudah.